Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, Shalom. ada kemenangan pagi hari ini, ada sukacita pagi hari ini. Hari ini Yesus naik ke surga, bukan berarti dia tinggalkan setiap kita. Tapi di dalam kenaikannya ada kemenangan, ada harapan, ada sukacita. Dan kemenangannya mengingatkan kita bahwa dia kelak akan datang kembali jemput kita. Dengan sukacita, mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak buat kasih anugerah-Mu yang melimpah atas hidup kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami masih boleh memuliakan Engkau untuk pagi hari ini. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, kedaulatan-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini memenuhi setiap kami. Berilah roh puji-pujian terhadap lidah bibir kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan untuk Allah yang dahsyat. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk
Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan. Satu hati, satu suara. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama yuk. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah. Namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Sekali lagi katakan, Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yohanes 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tetap berdiri dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa hati, tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala puji, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah, amin. Duduk, mari silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau gereja besar biasanya yang ratusan jemaat, seringkali anonim, ada banyak tamu, ada banyak yang belum sempat kenalan, tetapi kalau kita jumlahnya 50 aja tidak ada, sehingga saling mengenal betul saudara, saling mengenal karena jumlah kita tidak seberapa. Nah, ada saudara kita yang sudah beberapa bulan tidak bisa berkumpul dengan kita karena sakit. Kita ambil kesempatan mumpung kita itu jumlahnya sedikit, masih dalam suasana kekeluargaan. Kita mau sapa ya, nah, sama Pak Asmoro di momen yang suci ini. Iya, sebelah sini Mas Agung, ya. Ini mau direkam, terus nanti mau dikirimkan Bu Ana sama Pak Asmoro. Ya. Halo Pak Asmoro, Bu Ana, ini siapa ini? Ya, halo. Halo Bu Ana, Pak Asmoro, ini siapa inilah itu. Ya, sebelah sini ada siapa itu. Ya, kami kangen loh. Sudah lama ya tidak bisa bersama-sama. Lah, ini siapa ini? Ya, ini siapa ini? Ya, senior kita. Sudah kangen di belakang, ya kita bertemu di dalam satu momen yang kudus. Mana Mas Sus ya? Momen yang kudus, yaitu peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pasti lebih daripada sekedar peringatan. Ada berkat, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan kirim, baik bagi kita yang bisa berkumpul, tapi juga yang berada di luar kota, sampai kepada Bu Ana yang berbaring sakit, tentu akan dijamah oleh Tuhan di momen yang sangat berharga ini. Amin. Nah, siapkan hati. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, kau temani aku.
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan terluka, tenang bersamamu Bapa. Kita sapa Bapa kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari saudara sapa Bapa kita. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Untuk Bu Ana, Pak Asmoro, kami semua, atau yang lain yang juga berbaring di rumah sakit, yang mungkin menyaksikan rekaman ini, mungkin hati engkau dijamah, bukan oleh pendeta, bukan oleh jemaat, tapi oleh Roh Kudus sendiri. Jamah, oh Roh-Mu yang kudus. Segala beban ditaruh di bawah salib Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan tidak memikul bebannya sendiri,
apakah itu rasa sakit, ataukah penderitaan yang lain, apapun itu, turut dipakukan di atas kayu salib karena beban anak-anakmu. Orang percaya juga dipikul oleh Tuhan Yesus. Tidak dipikul oleh anak-anakmu sendiri. Sehingga anak-anakmu memperoleh kekuatan, iman, bersandar, melekat kepadamu. Hari ini Tuhan jemaatmu berdoa untuk Bu Ana, untuk Pak Asmoro, untuk orang-orang percaya yang sakit, yang mengalami persoalan, yang mengalami segala macam penjara, yang tidak bisa keluar dari borgol-borgol dan rantai. Oleh karena dalam batas kehendak-Mu, tetapi berseru kepadamu, percaya kepadamu. Jamah saat ini juga dengan percaya. Dengan percaya, percaya kepadamu. Darah Tuhan Yesus mencuci segala darah orang percaya. Darah Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu Tuhan, dan kenaikan-Mu ke surga, memberikan pemberian-pemberian untuk orang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah panjatkan dengan percaya kepada Engkau. Haleluya, semua percaya berkata bersama, amin. Nah saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan betapa sakralnya peringatan tanggal 14 Mei ini. Terus terang anak-anak Tuhan yang peka itu mengerti bahwa dari Natal kemudian rentetannya Paskah sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus, dan sambungannya adalah peringatan pencurahan Roh Kudus 10 hari sesudah kenaikannya ke surga. Itu seperti momentum yang meruncing. Mulai dari Natal itu masih lebar-lebar, maksudnya ya bukan hanya orang Kristen tapi juga TV-nya juga saudara, pertemuan di hotel, pertemuan di rumah makan, di lapangan, yang ikut bukan hanya anak-anak Tuhan, betul? Artis ya ikut, entah percaya kepada Tuhan Yesus pondak, pokoknya amplopannya kan gitu kalau artis saudara ya. Nanti peringatan yang lain juga ikut. Saudara, ada juga yang datang, oh ya Natalan enggak apa-apa, tetapi ya supaya dapat door prize, ya syukur dapat rice cooker atau apa saudara, motivasinya. Jadi sembarang orang bisa ikut, baik yang umum, di hotel, di lapangan, di rumah makan, bahkan di gereja, apalagi undangan-undangan dibagi. Jadi itu saya menyebutnya rentangnya itu luas, karena melibatkan banyak orang. Tapi begitu sampai kepada penyalipannya dan kebangkitannya, maka hanya yang terpilih, yang kemudian menaruh iman, dan kemudian hatinya dihancurkan, dan iman percayanya dibangun begitu rupa, tumbuh, growing, saudara. Ya ada yang membonceng, ada yang orang-orang tertentu, saudara, kemudian jiwa-jiwa baru juga ada, tetapi itu semakin menyempit kalau sudah Jumat Agung pasca kebangkitannya. Nah kemudian sambungannya makin meruncing, yaitu kenaikannya ke surga. Apa itu kenaikannya ke surga? Tidak ada peringatan-peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di mana umum pada datang. Saya belum pernah tahu ada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga lalu bagi door prize. Ada arem-arem yang mungkin bisa, ya saudara. Nah ini makin meruncing karena apa? Makin eksklusif karena orang-orang terpilih kemudian Tuhan panggil dan hatinya kemudian digetarkan begitu rupa. Nah ini yang kita mau lihat bersama-sama dari kitab Efesus bab 4 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Siap saudara, nanti saudara akan melihat saudara tempatnya ada di mana. Di bagian yang meruncing itu. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara, makin ke bawah sampai 11 sampai 12 itu orang mulai di situ lalu terbagi, terjadi seleksi, terjadi pemilihan, terjadi pemurnian. Karena yang atas itu masih wah dahsyat. Tuhan naik ke surga dan seterusnya, saudara. Tapi kemudian mulai sampai ke bawah. Nah, lihat di halaman di PowerPoint saudara, di halaman berikut coba kasih lihat. Nah, jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sungguh-sungguh perkara ilahi, sungguh-sungguh surgawi, sungguh-sungguh hal yang rohani. Maka kemudian terjadi pemilahan, terjadi seleksi, terjadi peruncingan. Yang ya, yang tidak, ya tidak, minggir saudara. Ada reaksi, ada respons yang di atas, tapi juga ada respons yang di bawah. Karena apa? Perkaranya itu perkara yang eksklusif, terus terang. Ya. Namanya kenaikan Tuhan Yesus itu kemudian ada sebagian orang yang kemudian seperti di atas itu taken. Jadinya apa? Momen yang berharga seperti 14 Mei itu cintanya sama Tuhan makin kental. Thicken love. Jadi love atau cinta itu kemudian makin kental. Bukan encer-encer yang melober kemana-mana lalu tidak tersimpan dengan baik. Lalu kualitasnya bagaimana diragukan dan dipertanyakan. Tidak, makin mengental. Thicken love. Karena apa saudara? Karena di permulaan ketika mengikuti dari caranya hadir di bumi sebagai manusia dalam Natal, kemudian diperingati dan kita melihat bersama cintanya yang luar biasa pada peristiwa pengorbanannya, nyawanya, bukan berkorban waktu, tenaga, berkorban uang, berkorban saudara, tetapi berkorban nyawa. Mulai kemudian hati diobrak-abrik, dihancurkan, muncul hutang budi, muncul kasih. Dan kemudian saudara itu diselesaikan dalam kebangkitannya. Maka orang mulai saudara dari rasa hutang budi, rasa ditolong, berterima kasih, grateful, berterima kasih, mengucap syukur. Kemudian diundang untuk hadir, datang mengikut dia. Ada yang baptis, ada yang sudah baptis lama tetapi cintanya dipelihara lewat Paskah. Tapi kemudian makin cinta kepada dia karena apa? Wah, ternyata yang saya kasihi, yang mengasihi saya terlebih dahulu itu adalah raja di atas segala raja. Duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dahsyat banget. Sehingga kemudian dengar pelecehan, ngenyak-ngenyak, menghina Tuhan Yesus. Sudah karepmu, ya tidak lagi direken. Karena apa? Terserah. Karena yang ku kenal adalah seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, satu kebenaran, naik ke tempat tinggi, melampaui segala langit. Kata Efesus bab yang keempat. Bukan sekedar naik sekian meter, bukan hanya menunjuk kepada jarak sekian meter naik, tapi naik didongkrak derajatnya saudara. Kehormatannya, sampai kemudian disebutkan dengan satu bentuk sastra yang luar biasa itu naik ke tempat tinggi melampaui segala langit. Jadi yang maha tinggi apapun kalah semua dengan yang namanya Tuhan Yesus naik ke surga. Sehingga cinta orang percaya thicken love. Cintanya makin kental bahwa aku punya kebanggaan. Terserah orang mau menghina Yesusku, tapi Yesusku Tuhan, Raja di atas segala raja. Lalu yang sebagian saudara yang di bawah itu, wah ya, unconnected, tidak terhubung. Apa itu Yesus naik ke surga? Apa itu? Tidak connected saudara. Jangankan cinta, sedangkan kepikiran pun
mana aku mau berpikir mengenai Yesus naik ke surga. Apa urusanku? Unconnected, merasa tidak ada sangkut pautnya. Itu. Bawahnya apa? Yaitu untouched. Hati tidak tersentuh. Hati tidak tersentuh. Karena apa itu Yesus naik ke surga? Oh, enggak ada getarannya di sini. Merasa tidak ada hubungannya dengan saya. Seperti itu saudara, reaksi atau respons orang. No relevance. Tidak relevan sehingga ngantuk. Ya sekedar enggak ada apa-apanya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga sendiri, dia orangnya hidup sendiri, ada sekat. No relevance. Untouched, tidak tersentuh karena ada sekat. Unconnected, tidak terkoneksi. Maka ada nyanyian yang namanya Ku Terhubung itu berbicara mengenai connect saudara, yaitu relation. Nah, itulah sebabnya kenapa saya tadi sebutkan kenaikan Tuhan Yesus itu meruncing. Kemudian kita tidak usah menghakimi orang lain tapi lihat diri kita sendiri. Ya, apa relevansinya dengan hidup kita? Seberapa dalam kalau kita tersentuhnya seberapa dalam. Kalau itu relevansinya bagaimana? Ya, kalau tersentuhnya bagaimana? Ada yang kemudian mungkin ya dugaan saya, saudara berkata dalam hati, saya sebenarnya tersentuh tapi bingung tersentuhnya seperti apa. Betul? Ya tersentuh tapi jujur enggak bisa menguraikan itu apa. Betul? Ya. Nah itulah sebabnya kita kumpul di sini saudara. Lihat ya, kalau enggak ngerti, enggak kenal, enggak cinta. Itu yang celana hitam kalau saya enggak kenal gimana cintanya bisa dalam, ya cuma duga-duga. Apa relasinya sama Tuhan juga saudara cinta. Terus berikut kita lihat ya. Nah ada dua saja, tidak rumit-rumit saudara. Dua, satu dia naik ke surga buat apa? Bergereja di sini sampai bertahun-tahun jangan sampai enggak ngerti. Dia naik ke surga buat apa? Lah itu loh saudara. Alkitab yang mencatat tadi dibacakan berapa kali? Kitab suci 3 kali. Mazmur 47, ia naik ke surga lalu apa? Diiringi bunyi sangkakala. Diiringi sorak-sorak. Loh yang dengar siapa saudara? Yang ditinggal itu apakah mereka menabuh apa meniup sangkakala? Tidak. Jadi tidak dengar, hanya melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Padahal firman Tuhan berkata ada bunyi sangkakala, ada sorak-sorak, berarti murid-murid tidak dengar, tidak lihat. Karena itu panitia penyambutan di sana. Tuhanku pulang lalu ada panitia penyambutan, mazmur, sangkakala. Panitia mesti ada CEO-nya saudara. Ya panitia. Rajanya pulang. Ada penyambutan luar biasa. Ternyata tidak sendirian. Apa murid-murid melihat? Tidak. Musik enggak lihat. Sangkakala enggak lihat. Pokoknya mereka menyembah Tuhannya naik. Gurunya naik. Enggak dengar panitia penyambutan. Terus yang kedua juga yang mereka enggak lihat. Ayat itu yang di merah-merah nomor 1. Membawa tawanan. Kalau saudara bergereja di sini harus ngerti, oh Tuhan Yesus naik ke surga itu ternyata tidak sendirian. Alkitab berkata, tatkala ia naik ke tempat tinggi, membawa tawanan. Jadi ada yang beliau bawa, yang diajak. Cuma murid-murid tidak lihat saudara. Nah kepada kita dimaklumkan seperti itu. Ada orang-orang yang sudah berapa tahun kita tidak bisa mengukur akan ukuran waktu dalam penjara. Orang-orang yang pada masa Nuh zaman purba tidak taat, mereka dipenjara rohnya, arwahnya. Tuhan berkunjung ke sana menurut surat 1 Petrus itu, beliau menginjil sampai ke dunia orang mati. Nah di antara dunia orang mati itu ada arwah-arwah, roh-roh yang percaya kepada Tuhan, dibawa naik. Dahsyat bukan? Itu enggak bisa diulang loh saudara, cuma 1 kali. Jadi Tuhan Yesus menginjil kepada wah jangan ditiru, kita enggak bisa meniru beliau di satu pekerjaan itu. Kalau rendah hati kita meniru, kalau jujur dia kudus kita meniru. Ya. Tetapi kalau dia menginjil kepada orang mati kita enggak bisa meniru. Ya. Apalagi yang enggak bisa ditiru, dipaku pada kayu salib, kita niru-niru juga enggak ada hasilnya. Saudara. Membawa tawanan. Yuk satu persatu dulu, yang nomor 1 dulu ya. Sebelum yang nomor 2, halaman berikut. Nah itu, masuk ke dunia orang mati.
Maka di dalam kredo atau syahadat 12 itu dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Buat apa? Kok repot-repot ke sana? Ternyata Injil bukan hanya diberitakan sampai di bumi saja, turun ke dalam kerajaan maut. Itu, yaitu supaya apa? Dari antara yang dikurung dalam kerajaan maut, ada yang kemudian, ayo siapa yang mau ikut saya Tuhan, saya tidak mau dipenjara di sini. Terus dibawa naik saudara, itulah yang namanya membawa tawanan-tawanan. Dahsyat bukan? Tuhan kita seperti itu. Saudara, ini tidak banyak didengar. Jangankan oleh orang di luar gereja, orang Kristen sendiri tidak banyak yang tidak ngerti. Betul? Maka namanya meruncing. Itu kata Alkitab, bukan karangannya pendeta loh saudara. Ya, kalau nanti saudara buka surat-surat 1 Petrus dan 2 Petrus, beliau menginjil kepada dunia orang. Tawanan-tawanan dilepas. Nah, yang pilih penjara ya sudah tetap di sana saudara. Nah itu, relevansinya apa saudara? Tuhan yang naik ke surga melepaskan tawanan, juga Tuhan yang melepaskan saudara-saudara dan saya dari ketertawanan, maka beliau disebut penebus. Salah satu arti tebus adalah yang terkungkung, yang terpenjara, yang dirantai oleh berbagai persoalan. Tuhan itu penebus, mau mengentaskan. Dulu saya di Betani di jadwal. Ya sama istri itu kalau tanggal tertentu berkunjung ke LP, Lembaga Pemasyarakatan, lapas. Terus ada saudara lain yang dijadwal untuk bawa nasi bungkus itu loh saudara, diwadahi kardus. Nah kami kebagian firman doa, tapi yang ngurusin nasi bungkus ada saudara yang lain dijadwal. Nah kalau sudah masuk ke sana lalu ada ruang hall gini tuh ditunggu oleh salah satu sipir, yang Kristen boleh kumpul di situ, ada drumnya. Yang nyumbang ya salah seorang tahanan juga, orang Kristen yang nakal, tapi masuk ke situ nyumbang drum, ada keyboard ibadah. Lah yang agama lain ada gedungnya sendiri. Ya kadang kami seneng, oh jumlahnya jadi sedikit sih, ini mana sudah keluar, tapi sedih, loh ketemu meneh, kena lagi Pak. Iya toh kamu itu, ya padahal sudah mimpin pujian gini-gini. Keluar itu kesangkut, masuk lagi ke situ. Waduh. Sering dipesan kami itu ya dari gereja, awas lho Pak, milih nyanyiannya tidak sembarang nyanyian. Kalau masuk ke LP orang tahanan, pantangannya nyanyian apa? Ku ingin tetap di sini. Dan di penjara terus, jangan nyanyi itu yang lain. Pas masa krisis itu apa saudara? Ya, lain puji dan sembako gitu. Sembako ya sembako. Karena wah itu dibelok-belokkan begitu. Pak jangan nyanyi itu. Oke, ya istri sudah hafal begitu. Ya itu susahnya itu sudah keluar, sudah mimpin pujian. Tersangkut lagi, masuk lagi. Kena berapa tahun? Ya Thomas yang kepala tak jendi. Itu di LP ya. Nyanyian pantangan. Saudara, apa yang diberitakan yang bisa membebaskan keluar dari situ, entah grasi, entah remisi, dikurangi, itu urusan hukum. Tetapi engkau itu dilepaskan dari yang namanya narkoba, yang namanya macam-macam, adu jago masuk ke situ dan seterusnya saudara. Itu adalah ketertawanan yang paling mendasar. Siapa yang bisa melepaskan sang penebus. Caranya bagaimana? Beliau naik ke surga, melepaskan tawanan-tawanan. Begitu kami bilang, siapa yang mau keluar dari tawanan oleh Tuhan Yesus, ngacung semua. Ya. Saudara, ada yang tinggalnya di luar penjara, tapi ditawan oleh bermacam-macam jeruji. Jeruji bentuknya bermacam-macam. Ya. Ada suami itu kalau malam mau pipis minta diantar istri. Terkepedi. Si peti yang nganter suami, yang nganter istri. Jangan gitu loh saudara ya. Ya rahasia pokoknya bukan di jemaat sini tapi ada gitu di kota lain. Ya tokoh kok peti tenan no Pak gitu. Terus TV ini muni dewe katanya.
Ada yang nyetel, kamu tuh roh ketakutan, ada roh ketakutan. Ya, ditawan. Mau enggak dilepaskan? Yang bisa melepaskan bukan saya, enggak ada hamba Tuhan bisa melepaskan. Sang penebus. Dia naik ke tempat tinggi, melepas tawanan-tawanan. Termasuk ketertawanan, takut ke kamar ketertawanan. Ya. Orang main judi terus itu juga ketertawanan. Maka beliau disebut sebagai penebus, melepaskan tawanan-tawanan dengan cara naik ke surga. Jadi bukan hanya yang ada di dalam tempat alam maut itu saja yang dibawa. Tetapi juga orang yang masih di bumi, beliau adalah penebus. Macam-macam ketertawanan belenggu. Ada juga yang memang Tuhan kendaki, kamu kalau tidak dipenjara, engkau tidak bertobat, maka memang harus ditawan. Tetapi aku yang melepaskan kalau sudah genap waktunya. Sebab kalau engkau keluar bebas, engkau akan binasa. Ada juga memang atas kehendak Tuhan. Tapi giliran dilepas, itu adalah Tuhan Yesus yang pegang otoritas. Karena hukum itu hanya, apa saudara, alatnya Tuhan. Tuhan sering pakai itu. Macam-macam yang namanya borgol, jeruji besi. Nah saudara di sini masih belum terlalu lancip. Karena apa? Itu nanti terseleksi. Begitu orang entah Kristen, entah Islam, entah agamanya apa ditawari. Siapa yang mau lepas dari ketertawan, semua ngacung. Ada yang sakit dengkulnya, ada yang boyoknya, apa, siapa yang mau dilepaskan? Ya semua tunjuk jari. Tetapi saudara kalau enggak ada nomor 2, maka kemudian nanti engkau dilepas begitu keluar dari penjara. Nah maka kemudian nomor 2 kita lihat bersama-sama. Tatkala ia naik ke tempat tinggi membawa tawanan-tawanan bawahnya, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, pemberian, gift. Kalau orang tadi yang kemudian saya jendil kepalanya, mau melebu meneh di sini gimana di penjara ya. Minta keluar Pak, baik. Begitu keluar, sudah keluar, gimana tangan kosong kalau tidak memiliki pemberian-pemberian dari Tuhan. Betul saudara? Orang mau nolong familinya, omnya punya backingan. Ya saya jamin hidupmu 3 bulan tapi selebihnya kemudian bagaimana? Butuh pemberian-pemberian kalau tidak lontang-lantung keluar penjara. Ada macam-macam penjara bentuknya bermacam-macam. Tapi sesudah Tuhan lepaskan dia teriak-teriak sama Tuhan. Wah aku sudah lepas penjaranya berupa apa kamu? Hutang. Oh ya ibu-ibu banyak yang masuk penjara di sana karena hutang. Tidak bisa bayar jadi perkaranya perkara perdata lalu jadi pidana. Tidak bayar, ngemplang ya. Ada yang ngapusi, banyak yang wanita seperti itu masuk ke sana. Ketika keluar saudara, siapa yang mau dilepas oleh Tuhan Yesus semua tunjuk jari. Begitu sudah keluar dia tidak ngerti nomor 2 ini. Tuhan Yesus naik ke surga itu apa? Naik ke surga untuk mengirim pemberian supaya yang dilepas itu dia punya bekal. Sebab kalau cuma lepas dari penjara dia tidak bisa apa-apa kalau tidak disangoni dari tempat maha tinggi. Firman Tuhan kitab Yakobus apa? Pemberian-pemberian yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Dia ngertinya cuma pemberian omnya, pemberian familinya, aku bonceng gini ya. Lalu mencok kemana-mana masuk penjara lagi, ketemu teman-temannya yang lama. Saudara. Nah orang seringkali begitu keluar masuk, dia tidak ngerti mengenai pentingnya nomor 2. Maka saya sebut di sini peringatan Tuhan Yesus naik ke surga itu meruncing. Orang cuma mau dilepas, dibebaskan, tetapi tidak mengerti pentingnya pemberian. Begitu pemberian itu apa? Dia penasaran, terseleksi lagi, yaitu terseleksi bahwa sebagian orang cintanya makin besar kepada Tuhan, sebagian lu kecil aku, kecil katanya pemberian, kok enggak relevan dengan saya butuh. Kita lihat terseleksi, lihat apa itu. Nah ayat 11, dialah yang memberi apa? Memberi apa coba?
Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Buat apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Gereja. Nah orang kecil itu lalu pergi, jebulannya kaya ngono begitu. Mana saya butuh keluar dari penjara, butuh ini, itu ya. Kemudian kecewa dengan ayat 11 dan 12 merasa no relevance, tidak relevan. Untouched, tidak tersentuh hatinya. Unconnected mentally, ya. Aku enggak ada hubungannya sama itu, ya, butuhnya bukan itu. Kerja ya kerja, enggak butuh agama dibawa-bawa, itu ajaran komunis seperti itu. Ya. Tidak terhubung sama saya, makanya namanya meruncing. Tetapi saudara, yang namanya orang cinta Tuhan justru di situ. Oh, jadi kuncinya, simpulnya, posnya ada di dalam yang namanya tubuh Kristus. Tubuh Kristus ya seperti ini, ada yang sakit, ada yang mau doakan, connect ke sana. Ada nyanyi, ada doa, ada firman, ini tubuh Kristus. Apakah sempurna? Oh banyak kekurangannya. Karena banyak kekurangannya butuh apa? Dibangun. Pembangunan tubuh Kristus lewat pekerjaan pelayanan. Maka orang datang diterima supaya growing, bertumbuh. Lalu kalau orang merasa tidak relevan, bukan itu. Tuhan Yesus memberitahu apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dulu, itulah di dalam tubuh Kristus. Maka semuanya yang orang tadi butuhkan itu menyusul akan diberikan. Tapi orang sering terbalik toh. Enggak butuh itu. Apa gereja-gerejaan, apa rohani-rohanian. Ya. Aku butuh kerja, aku butuh jodoh, aku butuh itu, butuh dunia. Agama, ya kerja ya kerja. Dipisah, tidak relevan. Itu khas ajaran Mao Zedong, ajaran Lenin Stalin, yaitu komunis. Dulu Indonesia kan hampir jadikan negara komunis toh saudara. Ya ngeri, tapi Tuhan berkata pemberianku tidak semua orang mau hargai. Tapi ketika orang cinta sama Tuhan, oh itu toh Tuhan pemberianmu. Jadi harus lewat satu tempat yang namanya apa? Kristus. Ini mungkin tidak dihargai orang, tidak dilirik orang. Apa orangnya sedikit, gedung aja belum punya. Tapi Tuhan sudah sekian tahun mengutus hambanya bukan karena melamar. Dan Tuhan kemudian berkenan menyatakan banyak hal lewat tubuh Kristus yang tidak dilirik dunia ini. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Tapi juga kadang tamu hotel butuh sesuatu, kami baru doa pagi terus datang. Pak tolong ibu saya di rumah sakit Yakum. Kami tidak kenal ya dengan tamu, tapi sudah 2-3 kali lalu bergabung, doakan. Lalu yang kami doakan Tuhan berikan kepada orang ini. Satu bentuk yang kau kendaki. Jalurnya kenabian, ada profetik, kerasulan. Kalau dia masuk ke dalam gereja ada penggembalaan, ada penginjil-penginjil. Ada yang dia butuhkan kesembuhan ibunya. Dan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini orang dunia tidak bisa nyambung, tidak nyambung pikirannya. Oh jebul kayak gitu, ya kecele. Padahal dulu aku dilepas dari penjara, buat apa kalau seperti ini? Ini hanya bisa dihargai dengan pikiran yang berserah dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus,
selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu limpah maupun kurang, segala keadaan, waktu limpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai, kesempatan baru di tiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup, kesempatan baru sekali. Yesus, di Yesus selama. Mari bangkit berdiri. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, berlimpah maupun, tetap Yesus yang mempesona hatiku, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di tiap musim, di tiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, kesempatan baru sekali. Yesus, oh Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Lihat jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, jangan mereka semuanya atau sebagian besar tidak sadar, bahkan terlalu kerasan dalam penjara kebodohan, penjara keterbelakangan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan tahu bahwa Engkau datang, Engkau disalibkan, Engkau naik ke surga untuk melepaskan jemaat-Mu ini dari kebodohan, keterbelakangan, pikiran-pikiran yang dibelenggu oleh tradisi-tradisi yang isinya adalah kebohongan, jauh dari kebenaran. Mereka yang terbelenggu, yang lama sekali berada di dalam kemalasan, yang sukar untuk berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah pelepas, Allah yang memerdekakan, Tuhan yang naik ke surga, tetapi juga yang memberi pemberian-pemberian. Kami menghargai
nabi-nabimu, baik yang sudah Engkau panggil, tapi juga para rasul. Kami menghargai gembala-gembala jemaat, penginjil-penginjil, guru-guru yang Engkau utus. Tubuhmu Tuhan, tubuh Kristus, kuduskan, kuduskan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa pemberian-Mu, karena kami hanya sekedar diutus. Setiap orang yang butuh, meskipun kami kecil, tapi Engkau kehendaki untuk menjadi berkat, garam dan terang. Kami lakukan tugas kami Tuhan, kami lakukan. Karena pemberian-Mu mengarah kepada kemenangan, kepada kelepasan, kepada kekuatan, di mana Bapa dipermuliakan. Dan kami hidup dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam melayani. Semua untuk memenuhkan rencana-Mu. Bukan mengejar hidup bahagia, tetapi memikul salib-Mu untuk memenuhkan rancangan-rancangan-Mu pada kami. Kudus, kudus, kudus. Dari yang tua sampai dengan anak-anak Tuhan, Kau tilik anak-anak-Mu ini. Tidak ada yang luput dari kasih-Mu, dari jamahan-Mu, dari pemeliharaan-Mu, Providensia Dei. Haleluya. Tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh rahmat, pemberian-Mu yang kudus, kudus. Terima kasih Tuhan, dari tua sampai dengan anak-anak ada dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua, dalam berkat rumah tangga, berkat kesehatan, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam pelayanan. Kalau Engkau datang yang kedua kali, bersama dengan orang-orang kudus, kami tidak akan ketinggalan karena Engkau peliharakan. Karena ketika Engkau naik ke surga, Engkau sudah berpesan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Maka Roh Kudus, apapun bisikan itu, sepelan apapun, kami mau dengaran akan apa yang Kau ajarkan, baik itu teguran, itu koreksi, atau penghiburan, kekuatan. Kami mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Curahkanlah segala berkat penyertaan kepada seluruh jemaat ini. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus, penyertaan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kami menjelang hari penghakiman sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati.